Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Matius Stefanus Dirosari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kurikulum di Indonesia. Mulai dari alasan kenapa kurikulum selalu berubah, sampai pengalaman pribadi saya mengenai kurikulum yang paling berkesan bagi diri saya. Sebelum masuk ke apa alasan kurikulum itu selalu berubah, kita harus mengetahui kurikulum apa saja yang sudah pernah berlaku di Indonesia. Baik, kurikulum yang pertama yaitu kurikulum 1947 tentang rencana pembelajaran. Kurikulum ini berfokus pada pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Yang berikutnya yaitu kurikulum 1952 tentang rencana pembelajaran terurai. Kurikulum ini memfokuskan untuk setiap pelajaran sesuai realitas sehari-hari. Yang berikutnya yaitu kurikulum 1964 tentang rencana pendidikan Indonesia. Kurikulum ini berfokus pada pengembangan pancawardana, daya cipta, karya, dan moral. Yang berikutnya yaitu kurikulum 1968. Kurikulum ini berfokus pada pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus sebagai wujud perubahan orientasi pelaksanaan Undang-Undang 45. Yang berikutnya yaitu kurikulum 1975 yang berfokus pada pendidikan lebih efektif dan efisien. Yang berikutnya kurikulum 1884 yang merupakan kurikulum 75 yang disempurnakan. Kurikulum ini berfokus pada pendekatan proses, keahlian, tapi faktor tujuan tetap penting. Yang berikutnya yaitu kurikulum 1994 yang memadukan kurikulum 75 dan 84, namun hasil proses tidak maksimal. Yang berikutnya kurikulum 1999. Kurikulum ini memaksimalkan dan konsep dan visi kurikulum, tapi kurikulum ini juga masih gagal. Yang berikut kurikulum 2004 atau KBK. Kurikulum ini berfokus pada kompetensi sesuai spesifikasi indikator evaluasi dan pengembangan pembelajaran. Yang berikut adalah kurikulum 2010 atau KTSP yang mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Yang berikutnya itu kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum ini berfokus pada aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku. Yang terbaru adalah kurikulum merdeka yang merupakan penyederhanaan kurikulum, asesmen nasional, menyesuaikan revolusi 4.0, serta profil Pancasila. Itu tadi adalah beberapa kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Langsung saja kita ke intinya, kenapa kurikulum di Indonesia selalu berubah dari waktu ke waktu? Kurikulum di Indonesia selalu mengalami perubahan karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, serta tuntutan dunia kerja. Perubahan juga dilakukan untuk memperbaiki kelemahan kurikulum sebelumnya, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan agar sesuai dengan kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan karakter bangsa. Selain itu, perubahan kurikulum juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, visi pembangunan nasional, serta kebutuhan untuk menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan global seperti digitalisasi, persaingan ekonomi, dan perubahan sosial budaya. Lalu, kurikulum apa yang paling berkesan bagi saya? Bagi saya, kurikulum dari 2013 atau yang biasa sering disebut K13 adalah yang paling berkesan. Kenapa? Kurikulum 2013 berkesan karena menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi, yang di dalamnya peserta didik tidak hanya dituntut untuk menguasai pengetahuan, tetapi juga sikap, keterampilan, dan karakter. Selain itu, K13 juga memberi ruang bagi siswa untuk lebih aktif, kreatif, dan kritis dalam belajar, bukan hanya menerima informasi secara pasif dari guru. Yang membuat K13 ini istimewa adalah pendekatannya yang menghubungkan mata pelajaran dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa bisa melihat manfaat nyata dari apa yang mereka pelajari. Kurikulum ini juga mendorong adanya penilaian lebih menyeluruh, tidak hanya ujian tertulis, tapi juga melalui proyek, presentasi, maupun kerja kelompok. Dengan begitu, siswa tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga terlatih dalam kerjasama, komunikasi, dan pemecahan masalah. Itulah mengapa kurikulum ini sangat berkesan bagi saya. Dan jika saya adalah seorang guru ketika kurikulum itu berlaku, kira-kira tugas dan fungsi saya apa? Ya, sebagai seorang guru di kurikulum itu, tugas saya bukan hanya mengajar, tetapi juga menjadi fasilitator, motivator, sekaligus pembimbing. Saya harus bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, mengarahkan siswa agar mampu berpikir kritis, serta menanamkan nilai-nilai karakter. Lebih dari itu, guru juga dituntut untuk kreatif dalam merancang pembelajaran, memanfaatkan teknologi, serta menghubungkan materi dengan kehidupan nyata siswa.
Fungsi guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan pendamping yang mendorong siswa menemukan jawaban sendiri melalui diskusi, eksperimen, dan kolaborasi. Guru juga berperan sebagai teladan dalam sikap, perilaku, dan kedisiplinan. Dengan kata lain, tugas guru di era ke-13 adalah mendidik secara utuh, membangun pengetahuan, keterampilan, sekaligus karakter agar siswa menghadapi tantangan zaman. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa perubahan kurikulum adalah sesuatu yang wajar demi meningkatkan mutu pendidikan. Kurikulum 2013 menjadi pengalaman yang berkesan karena lebih menekankan pada kompetensi dan karakter. Sebagai guru, peran kita sangat penting untuk mendampingi peserta didik agar berkembang secara menyeluruh. Mungkin sekian saja materi yang dapat saya sampaikan terkait kurikulum yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.